Halo rekan-rekan semuanya, apa kabar kalian semua? Semoga dalam keadaan sehat walafiat, dilancarkan urusannya, dilancarkan aktivitasnya, dan tambah cuannya. Amin ya robbal alamin. Nah, di sini saya kembali lagi akan mengulas bermacam-macam informasi berkaitan dengan perkembangan Pi Network yang terbaru lagi. Karena di sini kita sudah memasuki bulan Maret, bulan yang kita nantikan. Di sini akan terjadi hari Pi yang pertama pada tanggal 14 Maret. Yaitu tanggal 14 Maret ya, tanggal yang memiliki semacam karakteristik unik dan juga tanggal yang berkaitan dengan 314. Kemudian di sini melalui informasi demi informasi yang coba saya akan merangkumkan dikutip daripada Pinews Media. Pinews Media merupakan salah satu media informasi yang selalu memberitakan berkaitan dengan proyek Pi Network, memiliki reputasi yang sangat bagus ya. Yang mana di sini untuk Pinews Media sudah diikuti lebih dari 500.000 pengikut di seluruh dunia dalam hal pemberitaan media informasi berkaitan dengan proyek Pi Network. Kemudian di sini tentu saja banyak sekali informasi demi informasi updating ya. Nah, di sini ada informasi 9 jam yang lalu. Kita coba akan mengulas dan membedahnya ya untuk mendapatkan informasi berkaitan dengan proyek Pi Network. Nah, di sini dilaporkan bahwa PR Newswire atau @PR Newswire, berita korporat tertua di dunia, melaporkan Pi secara mendalam, dan artikel tersebut akan menganalisis secara komprehensif yaitu Web3 kemudian Pi Network ya @PiCoreTeam. Nah, ini sangat mantap sekali tentang Newswire. Nanti rekan-rekan juga bisa mengakses tentang Newswire di sini ya, googling. Nah, kemudian di sini kita bisa melihat ini ada semacam website ya, yaitu ada newswire.com. Nah, kita coba cek and recheck. Nah, di sini sangat jelas dan sangat mantap sekali ya rekan-rekan. Pi Network milestone signal strong growth in Web3 ecosystem. Nah, ini sangat mantap sekali. Kemudian di sini kita akan coba untuk mengulas dan membahasnya ya. Dan di sini ada milestone jaringan Pi menandakan pertumbuhan kuat di dalam ekosistem Web3. Kemudian di sini berita disediakan oleh jaringan Pi. Nah, di sini dikutip pada tanggal 2 Maret ya, informasi yang masih hangat, masih update sekali rekan-rekan. Nah, di sini Pi Network meningkatkan jumlah anggota tim hampir 33% selama setahun terakhir, kemudian meluncurkan fitur pengembangan baru dan juga anggota komunitas KYC ya. Di sini disebutkan ada sekitar 3,8 juta hingga saat ini, atau sekitar 38 juta daripada member-member aktif Pi Network ya. Kemudian di sini untuk yang sudah KYC di sini disebutkan sekitar 3,8 juta pionir ya. Kemudian di sini juga disebutkan Palo Alto, California, 2 Maret 2023. Pi Network komunitas beranggotakan puluhan juta manusia yang menambang mata uang kripto Pi untuk menggunakan dan membangun ekosistem aplikasi Web3. Hari ini mengumumkan serangkaian pencapaian untuk organisasi yang berkembang, termasuk lonjakan penting dalam anggota tim inti atau core team penuh waktu. Kemudian beberapa pengembangan aplikasi dan peningkatan baru pada algoritma daripada ulasan ID KYC aslinya. Kemudian terlepas dari kontraksi pasar kripto secara keseluruhan, tim Pi atau core team dari sini terus berkembang, menandakan perkembangan cepat ekosistem jaringan Pi dan visi jangka panjangnya. Sejak Februari 2022 kemarin, sejumlah anggota tim penuh waktu telah meningkat hampir 33% di area penting seperti produk, teknik, dan juga komunitas. Karyawan terbaru jaringan Pi termasuk manajer teknik senior baru yang akan menambahkan lebih banyak bandwidth ke manajemen teknologinya. PiCoreTeam atau core team sekarang terdiri dari sekitar 40 orang dan terus berkembang seiring dengan berkembangnya jaringan dan ekosistem yang terus berkembang. Nah, jadi di sini bisa disimpulkan sedikit ya tentang core team. Nah, di sini awalnya core team itu jumlahnya sangat terbatas dan sedikit. Kemudian di sini sampai saat ini jumlah core team ada sekitar 40 orang ya. Kemudian di sini diperkirakan untuk jumlah daripada core team atau anggota tim inti akan terus berkembang seiring dengan perkembangan jaringan dan juga perkembangan ekosistem yang ada. Kemudian mengingat luasnya pekerjaan di dalam jaringan Pi atau di Pi Network, pertumbuhan core team akan terus memungkinkan upaya yang lebih terdesentralisasi dari komunitas kami yang terdiri dari lebih dari 35 juta anggota
yang terlibat secara kolektif membangun jaringan ini. Kemudian di sini juga disebutkan pekerjaan Pi Network atau jaringan Pi adalah untuk memberdayakan anggota tersebut sejalan dengan visi Pi, sebuah ekosistem yang dibangun di atas blockchain untuk mendukung jejaring sosial Web3 baru dari komunitas yang besar, yang semuanya diberdayakan untuk menggunakan utilitas melalui platform pengembangan dan aplikasi Pi. Membangun untuk visi ambisius tersebut memerlukan pendekatan menyeluruh dari para pionir, kemudian dari pengembang komunitas, mitra eksternal, dan juga core team bersama-sama, kata Cheng Diofan. Nah, jadi di sini untuk kesuksesan daripada project Pi Network tidak bisa bergantung dari satu arah atau tidak bisa bergantung dari core team saja, melainkan di sini melalui berbagai macam aspek yang ikut terlibat di dalamnya, di antaranya pelopor atau pionir yang memiliki peran yang sangat penting sekali, sangat viral dan sangat vital. Kemudian juga berkaitan dengan peran daripada pengembang komunitas atau semacam developer ya. Kemudian di sini juga ada mitra eksternal, mitra dari luar semacam perusahaan-perusahaan yang nanti juga akan bergabung. Kemudian tentu saja di sini akan diarahkan oleh core team itu sendiri. Ini adalah kata-kata dari Dr. Cheng Diofan ya, pendiri dan juga kepala produk di jaringan Pi. Kemudian di sini disebutkan dengan memprioritaskan aspek manusia, berfokus pada membangun substansi dan mengadopsi strategi jangka panjang non-konsensus. Kami telah mengambil jalan yang lebih hati-hati dan disengaja. Kita tahu bahwa kesabaran bukanlah kekuatan dalam ruang kripto, tetapi kami yakin dengan pendekatan kami, itulah mengapa kami dapat melanjutkan pertumbuhan jaringan yang stabil meskipun penurunan yang kami lihat berdampak pada beberapa proyek kripto yang lainnya. Kemudian selain itu, jaringan Pi telah mengambil langkah besar di bidang produk dan juga ekosistem dengan banyak pembaruan pengembangan. Kemudian periode jaringan tertutup atau fase enclosed mainnet saat ini dari mainnet memungkinkan Pi untuk fokus menyelesaikan masalah migrasi KYC, kemudian mainnet untuk sebagian besar jaringan, dan membootstrap daripada ekosistem Pi dengan aplikasi dan utilitas yang berarti tanpa pengaruh yang tidak semestinya dari faktor eksternal. Artinya di sini core team sekali lagi menjelaskan pentingnya fase enclosed mainnet yang tidak terafiliasi oleh faktor-faktor eksternal ya, dan di sini fokusnya untuk mematangkan dua hal penting, yaitu masalah migrasi KYC ya, yaitu migrasi KYC. Artinya di sini untuk rekan-rekan semuanya yang belum KYC pasti akan mendapatkan undangan KYC ya, dan di sini memang sudah difokuskan untuk pihak core team itu sendiri, selain juga untuk mematangkan aplikasi ekologinya. Jadi fokusnya itu mematangkan atau menggodoknya di dalam fase mainnet yang tertutup di sini ya, sebelum nanti benar-benar matang dan akan dibuka untuk mainnet terbuka atau open mainnetnya. Kemudian di sini disebutkan untuk itu Pi telah dengan rajin meningkatkan algoritma ID KYC untuk memperluas akses ke solusi KYC aslinya yang secara resmi diluncurkan pada 14 Maret 2022 sebagai mekanisme utama untuk memvalidasi identitas pionir untuk migrasi mainnet. Sejak mengaktifkan KYC massal pada bulan Juni lalu, Pi telah berhasil memvalidasi lebih dari 38 juta pionir hingga saat ini. Artinya di sini yang sudah mendapatkan KYC dan sudah lolos, KYC saat ini ada sekitar 3,8 juta ya. Jadi di sini kalau kita lihat ini baru sekitar 10% dari total pionir yang berjumlah 38 juta sampai 40 juta pionir ya. Kemudian secara bersamaan Pi telah melakukan upaya signifikan dalam membangun fitur platform pengembangan dan memperluas kolaborasi komunitas untuk mendorong pertumbuhan ekosistem Pi, termasuk peluncuran PIOS, kemudian lisensi perangkat lunak, sumber terbuka Pi yang memungkinkan pengembang komunitas Pi untuk membuat aplikasi dan alat sumber terbuka dan secara eksklusif memperluas penggunaan dalam ekosistem Pi. Pembaruan terkait ekosistem terbaru mencakup pekerjaan pada pembayaran APP to user, kemudian dompet pengembang untuk alur pembayaran mainnet yang lebih baik. Kemudian aplikasi Pi Brainstorm, nah di sini di mana para pionir dapat mengusulkan dan mengeksplorasi berbagai macam ide dan juga berpasangan dengan pioneers yang berpikiran sama untuk membangun aplikasi Pi yang nyata. Dan tentu masih banyak lagi. Kemudian di sini juga banyak sekali ya rekan-rekan informasi di sini.
Selain itu, Pi telah menekankan pengembangan aplikasi melalui aplikasi yang dikembangkan oleh core team, kemitraan bisnis eksternal, dan juga pihak hackathon terbaru yang menampung lebih dari 6.400 peserta, semuanya untuk sumber bakat, konsep, dan utility yang baik bagi para komunitas ya. Nah, kemudian di sini juga disebutkan tentang PID. Dengan PD yang sangat dinantikan yang merayakan ulang tahun keempat peluncuran resmi daripada Pi yang berlangsung pada 14 Maret ini, kami memiliki beberapa program menarik yang ingin kami perkenalkan kepada para pionir dan juga pengembang untuk upaya desentralisasi kami untuk membangun ekosistem, kata Dr. Nicholas Kokalis, yaitu pendiri dan kepala teknologi ya. Kemudian di sini di Pi, kami menciptakan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat di dunia sebelumnya. Ini adalah kata-kata yang sangat Josh Gandos, Top Markotop. Kata-kata ini adalah kata-kata yang bisa membangkitkan semangat atau gelora daripada para rekan-rekan pionir-pionir semuanya di seluruh dunia. Bayangkan saja Dr. Nicholas, ahli blockchain yang pernah terlibat ya dalam smart contract daripada Ethereum, di sini tidak tanggung-tanggung dan langsung menyatakan dengan keterangan yang sangat gahar sekali ya menurut saya pribadi. Nah, di sini kata Dr. Nicholas, di dalam Pi kami menciptakan sesuatu dan memecahkan masalah dengan cara yang belum pernah dilihat dunia sebelumnya. Artinya di sini kita tinggal lihat saja ya rekan-rekan daripada apa yang disampaikan oleh Dr. Nicholas, dan tentu saja di sini nanti ketika Pi Network benar-benar open minded, pasti akan sangat menggemparkan dunia ya, sebuah proyek online cryptocurrency atau sebuah proyek ekosistem blockchain online secara global yang belum pernah ada sebelumnya ya. Kemudian di sini untuk Pi Network memang merangkul ribuan macam aplikasi ekologi yang sangat banyak sekali ya, proyek yang sangat masif sekali, proyek yang mantap, top markotop, yaitu adalah Pi Network. Di sini memang diberitakan oleh banyak sekali media-media, bahkan media-media besar, dan juga banyak sekali tentang perkembangan yang sangat signifikan, terutama yang ada di negara Korea Selatan ya. Nah, oke rekan-rekan, saya rasa sekian dulu konten dari saya. Semoga ini bisa memberikan informasi yang positif ya, dan juga bisa memberikan imunitas kepada para rekan-rekan semuanya berkaitan dengan project Pi Network. Semoga segera open minded, dan semoga untuk rekan-rekan yang belum mendapat KYC segera lolos dan juga segera mendapatkan undangan KYC. Sekian dan terima kasih.